Saudara yang dikasihi Tuhan, di minggu yang ketiga, Paskah yang ketiga hari ini, kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Injil Lukas. Injil Lukas pasalnya yang ke-24, kita akan baca dan perhatikan mulai dari ayat 44 sampai 49. Injil Lukas pasalnya yang ke-24 ayat 44 sampai yang ke-49. Kalau boleh saya bertanya, apa yang sedang diharapkan oleh semua manusia yang ada di muka bumi hari ini? Saya percaya bahwa harapan setiap orang hari ini adalah situasi dan kondisi yang bersama-sama kita alami ini menjadi normal kembali seperti sedia kala. Kita rindu situasi yang kemarin-kemarin sebelum pandemi COVID-19 terjadi, itu kembali lagi normal seperti sedia kala. Dan kalau boleh, secepatnya. Apakah pengharapan macam ini salah? Oh tidak, tentu, karena ini adalah harapan yang baik. Karena saya menyadari ini adalah masa-masa yang tidak mudah. Ini adalah masa-masa yang sulit bagi semua orang. Dan tentu kita merindukan bersama-sama untuk normal kembali seperti sebelum pandemi ini terjadi. Namun kita harus ingat bahwa jikalau ada sesuatu yang berhenti, ada sesuatu yang berubah dari sebelumnya yang kita anggap normal. Karena kita biasa untuk menjalani situasi yang normal, lalu tiba-tiba berhenti, lalu tiba-tiba stop, lalu tiba-tiba berubah. Saudara harus ingat bahwa sesungguhnya sesuatu yang sedang berhenti ini melahirkan sebuah pola baru. Sebuah kenormalan yang baru. Jadi sejarah selalu berjalan sedemikian. Kenormalan yang lama berhenti, kebiasaan yang lama berubah, dan melahirkan pola yang baru, cara yang baru, dan kenormalan yang baru. Jadi menarik Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita lihat bahwa situasi dan kondisi yang saat ini sedang kita alami, jangan hanya kita berpikir bahwa ini adalah tidak normal. Loh, lalu kalau bukan sebagai sesuatu yang tidak normal, lalu apa yang harus ada dalam pikiran kita? Pahami bahwa sesungguhnya kenormalan yang baru sedang terjadi. Kenormalan yang baru sedang terjadi, sesuatu perubahan yang baru sedang terjadi, dan kita sedang berada di dalamnya. Hari Jumat lalu, saya sempat komsel dengan anak-anak remaja melalui online. Dan saya berkesempatan untuk menyapa mereka dan saya sangat senang. Lalu saya bilang, tidak semua orang diizinkan Tuhan ada dalam satu titik sejarah, di mana sejarah itu akan menjadi titik balik bagi sebuah kehidupan. Dan kalian adalah orang-orang yang diizinkan Tuhan ada dalam situasi dan kondisi perubahan yang sangat drastis. Dari pola lama ke pola baru. Dari kenormalan yang lama yang sudah berhenti muncul pada kenormalan yang baru. Maka ini akan menjadi kisah yang dikenang oleh sejarah kehidupan manusia. Dan engkau akan menceritakan itu kepada anak cucumu. Dan satu hal yang engkau pahami adalah sulit kita untuk berpikir kembali seperti di masa lalu. Tetapi lebih baik mari taruh di kepala kita bahwa sesungguhnya sesuatu yang baru sedang terjadi, kenormalan yang baru sedang terjadi. Dan kita hidup di dalamnya. Saudara, maka akan lebih baik kalau kita melihat situasi dan kondisi kita kali ini sebagai kenormalan yang baru dari sebuah kenyataan sejarah kehidupan. Supaya kita tidak terjebak, gak bisa berbuat apa-apa. Kita merasa dipenjara oleh situasi dan kondisi karena kita berharap kembali normal. Padahal kenormalan yang baru sedang terjadi. Saya sempat terjebak dalam penjara hanya menunggu situasi membaik seperti apa yang saya bayangkan.
Saya terbiasa Bapak Ibu untuk memotong rambut saya di barbershop. Nah, dalam situasi yang seperti ini, saya nggak bisa melakukannya. Sehingga saya memilih, sudahlah di tengah situasi ini, lebih baik saya membiarkan rambut saya tetap panjang. Sampai menunggu situasi normal, saya akan pergi ke barbershop supaya saya bisa potong rambut. Saya berkaca kok muka saya kusut. Karena kalau rambut saya panjang, muka saya berminyak. Apakah saya akan biarkan menunggu situasi normal seperti yang lalu, supaya saya bisa pergi barbershop? Atau saya akan mengambil langkah, sampai kapan saya harus menunggu? Bahkan hanya untuk memotong rambut. Dari situ, saya duduk dan saya minta anak-anak di gereja yang biasa saling memotong rambut, namanya Ken, itu pinter sekali potong rambut. Lalu saya bilang, potong rambut Papa. Hasilnya seperti ini. Saudara tahu, sesuatu yang baru sedang terjadi. Kenormalan yang baru sedang terjadi. Saya memilih untuk tidak membiarkan rambut saya panjang terus karena menunggu untuk bisa keluar. Di rumah pun ternyata rambut saya bisa dipotong dan tetap keren. Demikian juga dengan kumis dan jenggot saya. Saya berpikir ini akan jadi momentum atau monumen kalau saya panjangkan kumis dan jenggot saya panjang-panjang, lalu saya kemudian gak kerok supaya menunjukkan bahwa saya manusia goa dan gak berani keluar. Hari itu saya kemudian berpikir lain, kenormalan yang baru sedang terjadi. Ngapain saya tungguin kumis saya panjang-panjang sampai geli-geli? Padahal saya kayaknya gak ganteng kalau kumis saya panjang lalu jenggot saya panjang. Saya lebih enjoy dan merasa bersuka cita dan merasa fresh. Saya cukur sendiri semua jenggot saya potong kumis saya dan saya menjadi segar. Kenormalan yang baru sedang terjadi. Jangan mau dipenjara karena perubahan dikerjakan oleh Allah atas darah manusia. Hari ini berlaku atasmu, atasku, atas kita semua. Saya punya kesukaan makan bebek Madura. Ada satu warung bebek Madura di daerah Klender, di pinggiran yang enak sekali. Kami biasa kalau suatu hari pas pengen begitu lalu datang ke sana untuk makan menikmati bebek Madura itu. Karena pandemi ini kami nggak bisa keluar dan kami nggak mungkin untuk makan bebek yang ada di pinggiran itu. Ada banyak hal berkecamuk di kepala kami, jangan-jangan nanti yang jual begini tangannya kotor dan lain sebagainya. Wah, tunggu saja kami bisa menikmati bebek Madura sampai nanti kalau situasi normal. Tapi kapan? Bunda hebat. Sudah saya tak masakin Papa, Atya dan semua kita yang di gereja dengan bebek Madura. Bapak Ibu tahu, Bunda masak lebih enak daripada bebek Madura yang ada di Klender. Alih-alih kita harus menunggu kenormalan terjadi, ternyata kita bisa menganggap ini kenormalan yang baru. Tidak harus kita pergi ke barbershop untuk potong rambut. Tidak harus terus bersembunyi di dalam goa, lalu kita menjadi kusut, kita bisa tetap tampil fresh. Tidak harus menunggu situasi normal kita bisa menikmati bebek Madura, toh di rumah bisa menikmatinya. Dan mungkin justru kreativitas itu yang muncul menjadikan exciting, bisa lebih baik daripada sebelumnya. Lihat, kenormalan yang baru sedang terjadi. Saudara, iman tumbuh dari pendengaran akan firman. Tuhan yang kita sembah dan kita percaya adalah Allah yang sangat menyukai pembaruan. Iman kita menolong kita mempercayai bahwa Allah Tuhan semesta alam yang kita sembah itu adalah Tuhan Allah yang selalu hadir membawa pembaruan, membawa perubahan. Bahkan firman Tuhan berkata, lihat, aku membuat sesuatu yang baru, kata Tuhan. Jadi, Allah kita sedang membuat sesuatu yang baru. Pola yang baru, cara hidup yang baru, semangat yang baru di tengah-tengah bumi ini. Kalau saudara baca di dalam
kitab Nabi Yesaya 43 misalnya, firman Tuhan berkata dengan sangat luar biasa. Tuhan bilang gini, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu. Dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Jadi stop, kita bernostalgia, kata Tuhan, dari hal-hal yang masa lalu. Lalu kemudian kita menunggu masa lalu itu kembali lagi terhadap hidup kita hari ini. Tuhan bilang, nggak usah engkau ingat. Lalu pesan Tuhan apa? Apakah kita tidak hanya nggak boleh mengingat? Oh tidak. Tuhan Allah justru berkata, lihat aku hendak membuat sesuatu yang baru. Saudara, bukankah engkau sedang melihat bahwa Tuhan hari ini di tengah pandemi COVID ini sedang membuat sesuatu yang baru atas bumi ini. Bumi kita ini seolah-olah diriset kembali. Orang-orang mulai berpikir tentang teori-teori ekonomi, teori-teori kesehatan, bahkan kehidupan beragama, kehidupan beriman. Berubah luar biasa. Dan firman Tuhan katakan, aku sedang membuat sesuatu yang baru. Kapan yang baru itu? Yesaya 43 ayat 19. Yang sekarang sudah tumbuh. Bukan besok, bukan lusa, bukan minggu depan, bukan bulan depan, bukan tahun depan. Sekarang ini sudah tumbuh sesuatu yang baru. Sampai Tuhan pun berkata, belumkah engkau mengetahuinya? Sebab aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Perhatikan janji Tuhan. Ia bukan hanya membuat sesuatu yang baru besok, tetapi hari ini sudah mulai. Dan dia sedang membukakan jalan bagimu, bahkan di tengah padang belantara. Sungai-sungai itu mengalir di padang tandus, dan Tuhan sedang membuatnya. Umat Tuhan pernah berada dalam situasi yang gak mudah. Namanya situasi pembuangan. Mereka terpenjara bukan di negerinya sendiri, tetapi di negeri orang asing. Mereka menjadi orang-orang yang seolah-olah tidak bisa bergerak apa-apa, tidak bisa berkarya apa-apa. Tetapi justru kalau Bapak Ibu perhatikan di dalam kitab Nabi Yeremia, firman Tuhan mengatakan, jangan engkau hanya menunggu. Memang Tuhan sedang melakukan pekerjaannya. Justru di sini berumah tanggalah, kawinkanlah anak-anakmu, beranak cuculah, bertambah banyaklah. Bukalah ladang-ladangmu, bekerjalah, tanamlah yang perlu engkau tanam. Dan justru berdoa untuk tempat di mana engkau tinggal. Karena kesejahteraan kota itu adalah kesejahteraanmu. Ini saatnya engkau tidak bertinggal diam. Tetapi justru untuk melakukan sesuatu. Bahkan kalau kita baca di dalam ratapan. Ini bukan dalam kisah kita meratapi situasi dan kondisi. Kitab ratapan memang isinya adalah seolah-olah meratap. Tapi kalau Bapak Ibu perhatikan di dalam ratapan pasal 3 ayat 22 dan 23. Justru doa ratapan mereka berisi sebuah keyakinan. Apa itu? Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Saya ulangi. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Di tengah situasi yang gak mudah ini, mungkinkah dan masihkah kita percaya di dalam diri kita bahwa tidak berkesudahan kasih setia Tuhan. Sehingga walaupun kita ada dalam situasi yang gak mudah, sehingga walaupun kita ada dalam situasi yang sulit, sekalipun penghasilan kita turun, sekalipun kita rasanya takut. Tapi saudara lihat firman Tuhan, bahkan di tengah ratapan umatnya, tetap tersimpan iman bahwa kasih setia Tuhan tidak akan berkesudahan. Bahkan dilanjutkan, tak habis-habisnya rahmatnya. Air mata kita mungkin habis. Pengharapan kita seolah-olah mudah runtuh. Semangat kita mulai rontok. Tapi saudara, kasih setia Tuhan tak pernah berkesudahan. Dan rahmatnya tidak akan pernah habis. Yang menarik, selalu baru setiap pagi. Jadi bahkan lihat, Tuhan Allah semesta alam yang berkuasa atas bumi dan surga, yang menciptakan, yang mengasihi dan memelihara kita, rahmatnya tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi.
Maka setiap pagi engkau menikmati kehidupan, percayalah, kenormalan yang baru sedang terjadi. Kasih setia Tuhan besar bagi saudara dan orang-orang yang engkau kasih. Tapi memang Bapak Ibu dan saudara yang dikasih Tuhan, terputus dari kenormalan yang biasa kita alami, berhenti dari normalitas yang selama ini kita jalani, enggak mudah dan enggak nyaman. Murid-murid Tuhan pernah alami itu. Murid-murid Tuhan Yesus tiba-tiba harus terputus dari kenormalan hidup mereka bersama Tuhan Yesus. Biasanya mereka berjalan, berkeliling dari desa ke desa, dari kota ke kota, melintasi bukit, turun gunung, ke lembah, ke danau untuk memberitakan Injil. Mereka dikerumuni banyak orang yang berbondong-bondong untuk siap mendengar perkataan dan pengajaran Yesus, untuk merasakan kuasa mujizat yang dikerjakan Tuhan Yesus. Tiba-tiba berhenti. Nggak enak. Apalagi ketika Tuhan Yesus ditangkap dan dieksekusi. Itu seolah-olah membuat detak jantung hidup para murid itu berhenti saat itu. Bumi seolah-olah berhenti berputar. Matahari lalu seolah-olah hanya berhenti di tempat. Karena apa? Situasi yang normal kemarin, wajar kemarin, tiba-tiba berubah, berhenti. Bukan hanya kesedihan, bukan hanya rasa takut yang melanda mereka. Namun sekaligus ada kebingungan di kepala mereka. Lalu, what's next? Lalu bagaimana selanjutnya? Kebingungan ini juga terjadi atas kita dan atas bangsa manusia hari ini. Tiba-tiba dunia berhenti. Semuanya berhenti. Pola berubah. Dan kita nggak pernah bisa sangka-sangka. Memasuki tahun 2020, kita tak bersuka cita merayakan tahun baru. Dan tidak pernah mengerti bahwa ternyata sudah beberapa bulan ini kita harus berhenti di rumah. Dan nggak terprediksi sebelumnya. Tapi kita dipaksa untuk berhenti. Ada kegelisahan, ada kegalauan, ada rasa takut. Tetapi sekaligus juga pertanyaan di kepala kita. Lalu bagaimana selanjutnya? Bagaimana selanjutnya pekerjaanku? Bagaimana selanjutnya sekolahku? Bagaimana selanjutnya keluargaku? Bagaimana selanjutnya penghasilanku? Bagaimana selanjutnya kesehatanku? Bagaimana selanjutnya kehidupan masyarakat dan negeriku dan dunia ini? Para murid mengalami itu. Kita mengalami hal yang sama. Pengharapan para murid yang sempat memuncak dalam euforia yang luar biasa. Berharap sesuatu yang besar itu terjadi. Tiba-tiba berhenti. Pupus, lenyap di tengah jalan. Kalau Bapak Ibu dan Saudara baca di dalam kisah dua murid Tuhan Yesus yang pergi bergeser dari Yerusalem menuju Emmaus. Lalu kemudian ada seseorang yang tiba-tiba di tengah mereka bersama-sama berjalan menuju Emmaus. Lalu mereka berantusias untuk bercerita. Tidakkah engkau mengetahui apa yang sedang terjadi? Bahwa Yesus yang digadang-gadang jadi Mesias, jadi pembebas, jadi penyelamat, jadi raja atas umatnya. Tiba-tiba ditangkap, tiba-tiba diadili, tiba-tiba dieksekusi, tiba-tiba mati secara tragis. Dan mengenaskan. Pertanyaannya, apa yang sedang terjadi? Lalu bagaimana selanjutnya? Pengharapan itu pupus, berhenti. Sampai dua orang murid yang sedang berjalan menuju Emmaus itu berkata, padahal kami dulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Kami dulu berharap dialah yang akan datang untuk membebaskan kami semua. Kami berharap situasi dan kondisi yang terjadi tidak seperti ini. Tetapi kenyataannya mengapa begini? Itu keluh kesah semua orang. Itu keluh kesah bumi ini. Bahkan orang-orang yang sudah merancangkan bisnis, pupus. Orang-orang sudah merancangkan pesta pernikahan, pupus. Orang yang merancangkan studi, pergi ke luar negeri, dan dengan segala tetek bengeknya, pupus sudah. Padahal kami berharap begini,
dan begitu. Yang menarik, kita bisa bergeser dari pengharapan yang pernah Tuhan taruh di dalam diri kita. Karena memang tiba-tiba berhenti. Padahal kami dulu berharap Dialah yang datang untuk membebaskan umatnya. Tapi saya mau bilang, memang kematian Yesus seolah-olah menjadikan pengharapan itu pupus. Tapi Tuhan Yesus tidak hanya berhenti di kematian. Kebangkitan Tuhan Yesus memberikan sebuah pengharapan baru akan lahirnya kenormalan yang baru. Melahirkan sebuah pembaruan kehidupan yang berbeda dari sebelumnya. Yesus yang bangkit itu saudara telah membawa sebuah pengharapan, pembaruan sekaligus kebaruan dalam kehidupan para murid dan juga dunia ini. Maka ketika Maria Magdalena berkata, aku melihat Tuhan. Ketika para murid yang sudah berjumpa dengan Yesus yang bangkit, kami melihat Tuhan. Ketika Thomas yang sempat mengalami keraguan dan berkata, aku percaya ya Tuhanku, ya Allahku. Saya percaya saudara. Sesungguhnya pintu kebaruan, sesungguhnya jalan yang baru, sesungguhnya dunia yang baru, sesungguhnya pengharapan yang baru, sesungguhnya kehidupan yang baru sedang terjadi atas mereka dan atas kita. Pertanyaannya, apakah kita akan mengalami sesuatu yang baru oleh kuasa kebangkitan Tuhan Yesus yang akan membuat hidupmu menjadi berbeda, yang akan menjadikan dunia ini mengalami pembedaan? Apakah kita bisa mengalaminya? Amin. Tapi bisa jadi kita nggak akan mengalami itu. Bisa jadi Tuhan Yesus sudah bangkit, tetapi kita tetap terbenam dalam kebinasaan. Bisa jadi maut sudah dikalahkan, tetapi kita nggak berdaya mengatasi maut yang menekan hidup kita. Yesus sudah bangkit, pengharapan baru sudah dikerjakan. Allah ajaib dan mulia, tetapi kita bisa tidak mengalaminya. Dan tetap saja bersimbah air mata di dalam kuburan oleh karena kuasa kematian. Dan kita hanya menunggu masa lalu kembali lagi. Padahal Tuhan mengingatkan kepada kita, sesuatu yang baru sedang Tuhan buat. Tidakkah engkau melihatnya? Apa yang bisa menjadikan saudara dan saya tidak mengalami kuasa kebangkitan itu? Mari kita perhatikan bacaan firman Tuhan dalam Injil Lukas pasal 24 ayat 44. Ia, Tuhan Yesus, berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Perhatikan, Tuhan Yesus sudah bangkit dan dia mengingatkan apa yang pernah dikatakannya, difirmankannya sendiri, sekaligus sudah dijanjikan oleh para nabi, tertulis dalam kitab Nabi dan juga Taurat. Yesus sudah bangkit, tetapi para murid masih terbenam dalam kesedihan. Sesuatu yang baru sedang terjadi, tetapi mereka masih berkutat dalam penjara masa lalu dan tidak bisa berbuat apa-apa. Kenapa? Karena murid-murid gagal mendengar, karena murid-murid gagal mengingat, karena murid-murid gagal memahami pesan Tuhan. Saudara perhatikan, jikalau kita gagal untuk menggunakan telinga dan hati kita untuk mendengar, menangkap, mengingat pesan Tuhan, firman Allah dalam hidup kita, jangan pernah berharap sesuatu yang baru terjadi atasmu. Kenapa? Karena kegagalan kita mengingat dan memahami pesan Tuhan itu bisa mempengaruhi dan membuat kita kehilangan arah dan orientasi hidup. Contoh, ada dua murid Yesus
yang bergeser dari Yerusalem 7 mil jauhnya ke Emmaus. Gejolak terjadi di Yerusalem. Berita kebangkitan Tuhan Yesus sudah ada. Tapi selaput mata mereka tetap menutup pandangan mereka akan pengharapan dan masa depan. Mereka memilih bergeser dari tujuan Allah, pergi ke Emmaus. Pertanyaannya mengapa? Ngapain juga ke Emmaus? 7 mil bergeser. Karena mereka gagal paham. Kenapa mereka gagal paham? Mereka hanya mau mendengar dirinya sendiri. Mereka hanya mau mendengar keinginan dagingnya sendiri. Mereka hanya tahu apa yang dia mau. Tetapi mereka lupa untuk mengingat pesan Tuhan. Saudara, kita perlu memberi ruang untuk Tuhan berbicara kepada kita. Bahkan di saat-saat yang tidak mudah seperti ini. Berkali-kali saya ingatkan, jangan lupa engkau untuk merawat ingatanmu terhadap apa yang sudah Tuhan buat atas hidupmu. Jangan pernah engkau menyia-nyiakan waktumu untuk melupakan dan gagal mengingat setiap pesan dan janji Allah atas hidupmu. Karena firman, karena kebenaran, karena perkataan Allah, karena penerangan ilahi akan engkau menjadikan kita dan semua orang bisa melihat terang sekalipun ada di tanah yang gelap. Sekalipun ada di ruang yang gelap, engkau melihat terang karena firman itu adalah suluh bagi langkahmu dan terang bagi jalanmu. Jangan lupa untuk merawat ingatanmu terhadap apa yang Tuhan pesankan. Karena di tengah pintu-pintu yang terkunci ini, engkau akan tetap bisa melihat bahwa ada jalan keluar, ada jalan yang terbuka, sehingga engkau bisa masuki untuk merasakan sesuatu yang baru. Jangan pernah lupa untuk menangkap apa pesan Tuhan, penguasa bumi dan surga. Mengapa Tuhan izinkan semuanya ini terjadi? Supaya kita tetap menemukan pengharapan dan kreativitas kita di tengah keputusasaan dan kementokan kita. Dan kita tidak menyia-nyiakan waktu hidup kita. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan. Para murid lupa dengan apa yang dikatakan Tuhan. Kalau saudara dan saya di tengah situasi dan kondisi seperti ini justru membuatmu memilih duduk diam di hadapan Allah. Dan engkau berdoa sama seperti Nabi dan bilang, Tuhan berikanlah aku telinga seorang murid. Berikanlah aku hati seorang murid. Yang membuka telingaku lebar-lebar. Yang membuka hatiku luas-luas bagi engkau dan perkataanmu. Katakanlah pesanmu apa yang harus aku lakukan. Katakanlah janjimu di tengah pandemi ini. Apa yang sesungguhnya engkau sudah buat dan sedang lakukan. Dan aku mau ikut di dalamnya. Aku mau mengikut engkau dan taat terhadap apa yang engkau katakan. Saya percaya saudara, di sana engkau akan merasakan kehadiran Kristus yang bangkit. Saya percaya saudara, di tengah kesepianmu, di tengah kesulitanmu, di tengah tantanganmu, kalau engkau membuka dirimu bagi Allah untuk berkata-kata atas engkau, engkau akan dilingkupi oleh asa pengharapan yang menuansa kuat di dalam batinmu. Karena apa? Pesan Tuhan itu murni. Pesan Tuhan itu ajaib. Dia mengarahkanmu supaya engkau mengalami maksud dan tujuan Allah berlaku sempurna atas hidupmu. Lihat para murid yang 7 mil bergeser ke Emmaus. Mereka gak sadar kalau yang berjalan bersama-sama dengan mereka adalah Tuhan Yesus. Begitu Tuhan Yesus sudah meninggalkan mereka, lalu muncul di dalam benak mereka dan saling ngobrol. Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan, ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Lihat, dalam perjalanan itu Tuhan Yesus hadir.
Dia justru mengingatkan kembali dan menyampaikan pesan firman Tuhan yang pernah dikatakannya. Dan para murid yang sedang bergeser merasakan bahwa bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Tuhan Yesus menerangkan kitab suci. Apa yang firman mau katakan? Pesan Allah, firman Tuhan, kebenaran Tuhan, maksud dan kehendak Allah, kalau engkau buka telingamu, engkau buka hatimu, membuat hati kita berkobar-kobar. Jadi kita akan bersemangat, bukan karena ada bantuan dari Kemensos, bukan karena ada orang-orang yang mengulurkan tangannya untuk menolong kita. Patut disyukuri, yes. Patut kita bersukacita, iya. Tetapi ada satu hal yang gak boleh saudara dan saya lupakan. Apa itu? Hatimu akan berkobar-kobar ketika firman Allah itu mendapatkan tempat di telinga, di kepalamu, dan di hatimu. Nabi Yeremia menolong kita untuk memahami mengapa firman Allah menjadi penting mendapat bagian dari hidup kita. Yeremia 31 berkata demikian. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, kata Tuhan. Jangan lupa, Tuhan itu mengasihimu dengan kasih yang kekal, unconditional, yang gak ada batas waktunya, gak ada expirednya. Nggak akan berhenti karena dia mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Pertanyaannya, lalu apakah kasih yang kekal itu akan berlanjut atas kita? Nabi Yeremia berkata, sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Perhatikan janji Tuhan. Tuhan mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Tuhan Allah semesta, Allah mengasihi bumi ini dengan kasih yang kekal. Dan dalam situasi dan kondisi seperti ini sekalipun, dia gak pernah berhenti untuk tetap mengasihi bumi ini, dan mengasihi semesta, dan mengasihi saudara. Sebab Tuhan berkata, aku melanjutkan kasih setiaku itu. Pertanyaannya, lalu bagaimana perjanjian yang baru tadi tentang kasih setia Tuhan yang akan terus berlanjut atas kehidupan umatnya dimeteraikan? Ternyata meterai dari perjanjian yang baru dan keberlanjutan dari kasih setia Tuhan itu adalah firman dan Taurat yang tertulis, terpahat di batin dan jiwa kita umatnya. Saudara harus tahu, perjanjian itu harus ada meterainya supaya sah. Pertanyaannya, bagaimana janji Allah itu berlaku atas kita? Meterainya apa? Nabi Yeremia bilang, dimeteraikan ketika firman Allah, Taurat itu terpahat di hatimu. Bukan hanya dituliskan di atas kertas, bukan hanya dikhotbahkan dan engkau dengar, tetapi terpahat di dalam hatimu. Yeremia 30 ayat 33 sampai 34. Firman Tuhan bilang begini. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu perjanjian. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku di dalam batin mereka. Jadi kita bisa gagal mengalami perjanjian Allah yang baru, yang sedang melakukan pembaruan atas bumi ini, kalau engkau tidak termeterai dalam perjanjian itu. Karena Tuhan memeteraikannya ketika engkau membuka telingamu, membuka hatimu, membuka kepalamu, membuka hidupmu untuk mengingat, untuk memahami, untuk menangkap firman Allah dan pesan Allah. Maka aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Jadi justru meterai perjanjian yang baru, sesuatu yang baru yang sedang Tuhan buat itu, meterainya adalah Taurat dan firman itu dipahat di hati kita. Saudara, perhatikan sungguh-sungguh. Kita bisa gagal untuk mengalami kuasa kebangkitan Tuhan kalau kita gagal mendengar, mengingat, memahami
pesan Tuhan. Maka sampai di situ, ayat berikutnya berkata sangat bagus. Perhatikan ayat 45 dari Injil Lukas 24. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Jadi Tuhan Yesus membuka pikiran supaya kita para murid ini tadi mengerti kitab suci. Bukan mengerti ekonomi, bukan mengerti ilmu pengetahuan, bukan mengerti tentang finance, tentang keuangan, situasi yang sedang terjadi. Itu tidak salah, karena memang kita perlu menjadi tahu akan hal-hal itu. Tetapi jangan lupa, justru di tengah situasi dan kondisi semacam ini, dalam kegalauan dan putusnya kenormalan yang lama untuk memasuki sebuah kenormalan yang baru dan pembaruan kehidupan yang berbeda, pikiran saudara, hati kita perlu dibuka oleh Roh Tuhan supaya paham kitab suci. Ajaib. Tuhan tidak langsung mengembuskan kuasanya. Tuhan tidak memberikan penglihatan, tetapi Tuhan membuka pikiran para muridnya supaya mengerti kitab suci. Haleluya. Dari tempat ini, saya berdoa untuk saudara semua. Kiranya Roh Kudus membuka pikiran kita, menangkap pesan ilahi, menangkap firman Allah, memahami kebenaran kitab suci itu. Karena dari situlah engkau akan mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Pertanyaan berikutnya, lalu bagaimana Tuhan Yesus itu bisa membaharui pengharapan dunia ini? Ini dunia ini sedang menangis, ada dalam keputusasaan yang mentok, sama seperti para murid. Lalu bagaimana Tuhan Yesus melakukan pembaruan atas pengharapan dunia? Saudara lihat ayat 46. Katanya kepada mereka, ada tertulis, Mesias Kristus yang diurapi, juru selamat, sang pembebas, harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Ini yang susah. Orang susah memahami kuasa pembebasan kemerdekaan mesianik yang harus lewat jalan penderitaan, yang harus lewat jalan kesulitan, yang harus lewat jalan salib sulit. Sehingga kita berpikir iman itu kontradiktif dengan situasi dan kondisi yang kita alami. Sehingga bagaimana mungkin kita bisa melihat karya Allah yang membebaskan, memerdekakan, menghadirkan sesuatu yang baru dalam situasi dan kondisi yang gak mudah ini. Saudara, saya mau bilang, orang-orang hebat, pemimpin-pemimpin dunia justru terlahir dalam pergulatan dan pergumulan. Maka jangan pernah berpikir bahwa kalau kuasa mesianik di dalam Yesus adalah jalan salib, jalan kematian, engkau berpikir tidak ada karya Allah di situ. Enggak mudah memang, sulit mempercayai bahwa jalan penderitaan Kristus itu adalah jalan penyelamatan. Sulit untuk mempercayai bahwa jalan kematian adalah jalan pembebasan yang sejati. Sulit untuk mempercayai bahwa ada kebangkitan di tengah kebinasaan dan kematian. Maka kita seringkali nyanyi, berakit-rakit kita ke hulu, berenang kita ke tepian, bersakit dahulu, senang pun tak datang, malah mati kemudian. Padahal harusnya berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Kita nggak mau taruh firman kebenaran Allah yang berisi jalan salib, penyangkalan diri, penyerahan kepada Allah, pengorbanan, dan memberikan diri kita menjadi persembahan yang kudus dan hidup di hadapan Allah, supaya bisa memuliakan Allah dan dinikmati menjadi berkat bagi banyak orang, sebagai jalan kehidupan, sebagai jalan penyelamatan. Kita selalu diracuni oleh dunia ini bahwa jalan pembebasan, jalan sesuatu yang baru adalah kita mau memenuhi keinginan nafsu kedagingan kita.
Perhatikan tulisan Yohanes. Firman Tuhan berkata, dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya. Kapan? Ketika ingin memenuhi keinginan dagingnya, ketika ingin memenuhi keinginan matanya, ketika apa? Disitulah kasih akan Bapa hilang. Dunia ini harus belajar bahwa yang disebut pembebasan dan penyembuhan yang sejati adalah kalau semua orang mau menyediakan dirinya, sacrifice, taat kepada Allah, mempersembahkan dirinya untuk kehidupan. Memang sulit dipahami. Maka bagaimana cara Tuhan Yesus memperbarui pengharapan dunia? Justru yang ditempuh adalah bukan jalan pemberontakan, mempertahankan nyawanya, tetapi jalan ketaatan kepada Allah. Maka ayat 47 menarik. Mari kita perhatikan. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Perhatikan, ketika Tuhan Yesus bangkit, Tuhan mengajak murid-muridnya untuk move on. Tidak ada satu kekuatan yang bisa memenjara engkau. Tidak ada satu kekuatan yang bisa menindasmu. Tidak ada satu kekuatan yang bisa mengikat kakimu. Tetapi justru situasi dan kondisi ini, Tuhan membuat sesuatu yang baru dan Tuhan berkata, pergilah kepada segala bangsa, mulai dari tempat engkau berpijak. Karena ternyata kuasa kebangkitan Yesus melintasi batas. Kuasa kebangkitan Yesus menjadikan kita move on. Kalau saudara baca di dalam Kolose pasal 3 ayat 1, firman Tuhan bilang begini. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas dan bukan di bumi, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Kita punya kecenderungan terpenjara bukan oleh jeruji besi. Kita menatap mata kita ke bawah, di sekitar kita, yang penuh ketakutan, penuh kegelisahan, penuh kegalauan. Kalau Kristus sudah bangkit, dan engkau mau dibangkitkan bersama dengan Kristus, berdirilah di tempat yang lebih tinggi. Supaya engkau bisa melihat bukan hanya dari kacamata kehidupan manusia biasa, tetapi engkau bisa melihat dalam terang pengharapan ilahi yang tanpa batas. Maka ada pujian, di tempat yang lebih tinggi ku ingin tetap berdiri. Waktu berjalan doaku, Tuhan tetapkan jiwaku. Tuhan angkatlah jiwaku lebih dekat kepadamu. Di tempat yang lebih tinggi ku ingin tetap berdiri. Jadi perhatikan bahwa sesungguhnya kalau kita dibangkitkan bersama dengan Tuhan Yesus, ingatlah perkara-perkara dan carilah perkara-perkara yang di atas. Jalannya apa? Jalannya itu berputar arah dan naik ke atas. U-turn and up. Di dalam kitab Ibrani, kata bertobat itu berasal dari dua kata. Yang pertama adalah kata nahum. Kata nahum itu artinya adalah menyesal, sedih, dan memiliki keinginan kuat untuk berubah. Itu nahum. Jadi kalau Tuhan Yesus mengatakan di dalam nama Yesus diberitakan pertobatan, jalan U-turn, itu nahum, adalah kesediaan kita untuk memiliki keinginan yang kuat untuk berubah. Jadi perubahan tidak terjadi begitu saja, dimulai dari keinginanmu untuk berubah, keinginan kita untuk mengalami perubahan, dan itu kuat, namanya nahum. Kata yang kedua dalam bahasa Ibrani itu adalah syub. Syub itu artinya adalah
perubahan pikiran. Yang kemarin hanya berpikir untuk dosa, berpikir untuk berbuat jahat, berpikir untuk serong, berpikir untuk melawan Allah, itu menjadi berubah pikirannya, itu syub. Setelah engkau mengalami perubahan di dalam pikiranmu, engkau mengambil keputusan untuk meninggalkan dosa-dosamu itu dan menjadi taat kepada Allah. Jadi nggak ada jalan yang bisa membawa pembaruan dan pengharapan bagi hidupmu kecuali U-turn. Engkau bertobat dan kita semua bertobat, seisi bumi ini bertobat, memiliki keinginan yang kuat untuk berubah. Mengalami pembaruan pikiran kita dari pikiran dosa menuju kehidupan yang taat kepada Allah. Kalau dalam bahasa Yunani, kata bertobat itu berasal dari kata metanoia. Itu artinya adalah berputar 180 derajat. U-turn. Berhenti berjalan menuju satu arah, lalu berjalan ke arah yang berlawanan dari sebelumnya. Itu metanoia. Saudara perhatikan, tidak ada jalan pemulihan, pembaruan atas hidup kita selain jalan U-turn. Kembali berputar 180 derajat dari kehidupanmu yang melawan dari arah Allah. Engkau lalu kemudian kembali kepada Allah 180 derajat. Itu pertobatan. Maka kuasa kebangkitan Tuhan bisa dialami oleh bumi ini. Pembaruan ilahi terjadi atas bumi ini. Kalau saudara dan saya, seisi rumah kita, dan semua manusia yang ada di muka bumi ini, U-turn. Kembali kepada Allah. Coba katakan kepada saya, siapa yang kuat bertahan dalam situasi seperti ini? Kecuali mereka yang mau pulang, berdiri di hadapan Allah, sumber hidupnya. Kita harus bertobat dari pikiran yang sia-sia. Kita harus bertobat dari cara dan pola hidup kita di masa lalu yang jahat. Kita harus bertobat dari kebiasaan-kebiasaan kita yang keliru selama ini. Dan peristiwa pandemi COVID-19 ini menjadi titik balik bagi kita untuk menyadari betapa sia-sianya hidup kita di masa lalu. Dan engkau U-turn kembali kepada Allah. Jalan kedua, ternyata adalah jalan pengampunan. Jalan yang pertama tadi, jalan pertobatan, itu kan membuat kita berbalik dari jalan yang biasa yang kita tempuh, yang selama ini membawa kepada kehancuran dan kebinasaan. Sama seperti apa yang terjadi atas bumi kali ini, seperti diriset ulang. Diriset ulang. Dan para murid yang telah pergi mil ke Emmaus, setelah menyadari akan dirinya, mereka lalu berkata, firman Tuhan, lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Karena di Yerusalem Tuhan sudah sediakan sesuatu. Mereka pergi dari Yerusalem, mereka U-turn, balik lagi ke Yerusalem. Kalau Bapak Ibu baca di dalam 2 Tawarikh pasal 7 ayat 13, ketika Tuhan bicara kepada Salomo dalam janjinya, Tuhan bilang gini, bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku. Jadi bayangin, situasinya nggak terkendali, semuanya hancur, rusak, berantakan. Tapi firman Tuhan mengatakan gini, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri. Ini dari kata bertobat. Berdoa, mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Perhatikan. Tapi kalau umatku merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Saya mau bilang, benar kalau firman Tuhan mengatakan, maka berita tentang pertobatan di dalam Yesus yang bangkit harus diberitakan. Karena dengan jalan itu firman Tuhan mau mengatakan, aku mendengar dari surga, mengampuni dosa mereka dan memulihkan negeri mereka.
Luar biasa. Maka pastikan jalan pertobatan adalah keputusan kita. Jalan yang kedua yang ditempuh oleh Tuhan Yesus setelah jalan pertobatan adalah jalan pengampunan. Kata pengampunan dalam bahasa Ibrani selalu dikaitkan dengan pembayaran hutang. Jadi dosa itu dianggap sebagai hutang. Hutang menjadikanmu sudah engkau terbeban dan terikat. Kata Tuhan mengampuni itu berlanjut dengan Tuhan melunaskan hutangmu. Tuhan melunaskan hutangmu. Jadi, mengapa Tuhan mencari jalan untuk memulihkan kehidupan kita yang penuh pengharapan ini dengan cara mengampuni bukan menghakimi? Karena Tuhan tahu seluruh makhluk ini mengandung hutang, menanggung hutang. Dan firman Tuhan mengatakan, tetelestai sudah genap selesai lunas. Dengan cara apa? Menebus. Dengan cara apa? Mengampuni. Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Enggak ada jalan yang lebih memulihkan selain jalan pengampunan. Pengampunan melunaskan hutangmu. Di dalam perjanjian lama, hal yang sama terjadi. Kata pengampunan selalu bergandeng dengan pendamaian, rekonsiliasi, memulihkan sebuah relasi. Mengapa jalan yang ditempuh Yesus untuk pembaruan adalah pengampunan? Karena dengan jalan itu mendamaikan. Engkau didamaikan dengan Allah. Luar biasa, kita menemukan kembali sumber hidup dan kekuatan kita. Engkau didamaikan dengan sesama kita. Oh, damai sejahtera atas bumi ini terjadi. Engkau didamaikan dengan alam semesta. Oh, indahnya tempat dan ruang hidupmu sehingga engkau berdamai dengan alam oleh karena pengampunan Tuhan. Maka pengampunan bukan hanya melunaskan hutangmu, bukan hanya mendamaikan engkau, tetapi juga memerdekakan kita. Kalau kita itu merdeka, tidak menjadi budak siapapun juga, kita pasti sukacita. Kalau kita sukacita dan penuh damai sejahtera, maka kreativitas kita muncul. Kalau kreativitas kita muncul, selalu ada cara, selalu ada jalan keluar, selalu ada hal-hal baru yang bisa kita buat, bahkan di tengah situasi yang gak mudah ini. Maka tidak ada jalan lain kecuali jalan pengampunan. Dan itu pasti memulihkan, dan itu pasti mengutuhkan kembali. Saudara perlu mengalami kuasa pengampunan Kristus. Saudara perlu di saat seperti ini mengampuni dirimu sendiri. Atas setiap kegagalan kita, atas setiap kebodohan kita, atas setiap kejatuhan kita. Kita perlu menemukan kuasa pengampunan Tuhan Yesus sehingga kita bisa mengampuni orang-orang di sekitar kita yang melukai dan mengecewakan kita. Supaya kita bisa move on, supaya kita bisa bangkit. Kita perlu kuasa pengampunan itu. Kita perlu mengampuni situasi dan kondisi yang gak kita kendalikan ini. Kita bisa mengampuni kenyataan yang gak mudah ini. Supaya kalau engkau bisa mengampuni situasi dan kondisi ini, engkau bisa damai sejahtera dalam hatimu. Karena pengampunan itu memerdekakan kita. Maka perhatikan, kebangkitan Kristus oleh jalan pertobatan, oleh jalan pengampunan, menjadikan kita move on. Dari mana, Pak? Berdiri, mulai dari tempat di mana engkau berada. Bukalah hatimu, rawat ingatanmu terhadap perkataan dan janji Tuhan. U-turn, berbaliklah dari jalanmu. Naiklah ke tempat yang lebih tinggi, di mana Tuhan Yesus duduk di sebelah kanan Allah, yang mengalirkan kuasa pengampunan dan penebusan bagi semesta ini, sehingga engkau melihat dengan cara Allah. Bukankah aku melihat sesuatu yang baru? Engkau pasti move on. Engkau pasti menembus batas, dan kehidupanmu akan tetap berdaya guna bagi banyak orang. Saya ingin mengakhiri dengan pesan, saudara tetaplah percaya. Dan jangan lupa berbagi. U-turn and up. Terpujilah Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa.
Mari Bunda mendoakan kita sekalian. Mari kita berdoa. Firman Tuhan sudah kami dengarkan bersama-sama ya Bapa. Perkataanmu adalah perkataan yang penuh kuasa. Ubahkanlah kami semua dan perbaharuilah hidup kami. Haleluya. Sungguh-sungguh dari kedalaman hati kami yang terdalam. Firman-Mu terlebih tajam dari pedang bermata dua. Yes. Memisahkan tulang bahkan dari sumsumnya. Amin. Sungguh dengan rasa syukur kami berucap terima kasih Tuhan. Haleluya. Engkau masih berkenan berkata-kata, berfirman dengan penuh kasih-Mu kepada kami semua pagi ini. Kami bersyukur menerima firman Tuhan. Kami bersyukur membaca kitab suci. Kami bersyukur disapa oleh Engkau. Kami bersyukur Roh Kudus dengan lemah lembut berbicara di kedalaman hati kami. Amin. Sungguh dari tempat kami masing-masing, kami yang telah disatukan oleh iman di dalam Tuhan Yesus, menjadi satu sebagai keluarga kerajaan Allah. Kami bergandengan tangan, bergandengan hati dan roh. Tolonglah kami menjadi penurut-penurut Allah yang sejati, yang sungguh-sungguh, dan tidak ada kepalsuan, kepura-puraan di hati dan hidup kami. Tolonglah kami menjadi murid-murid Tuhan Yesus yang mewujudkan iman kami dalam perbuatan-perbuatan nyata sehingga kami memuliakan Bapa di surga. Amin. Tolonglah kami untuk menjadi komunitas anak-anak Tuhan yang saling mengasihi sesama kami manusia, yes, mengasihi semua orang tanpa kami memandang muka. Amin. Kiranya Engkau Tuhan, yes, haleluya, dimuliakan dalam hidup kami. Kuatkan dan teguhkanlah kami. Yes. Sungguh kiranya kami berbalik dalam kesadaran penuh untuk datang kembali kepada Tuhan. Dan kami bukan diam, apalagi turun. Yes. Tetapi naik, hidup kami naik, hidup kami naik. Yes. Kami mencari Tuhan di tempat yang maha tinggi. Haleluya. Dan kami mengerjakan pekerjaan perkara-perkara yang di atas. Haleluya. Di mana Kristus Tuhan Engkau duduk. Dan kami kerjakan yang Engkau mau, Engkau kehendaki. Dengan tulus hati dalam sukacita surga. Terima kasih Bapa. Terberkati. Terberkati, amin, terberkati, limpah-limpah kami, amin, semua yang telah mendengarkan firman Tuhan pagi ini. Haleluya. Dan terberkati semua
semua orang dalam kasih karuniamu, dalam damai sejahteramu di negeri ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin.